di area-area yang mungkin sepertinya tidak mungkin bagi seorang pemain berkreasi. Disitulah keunggulan dari Witan Sulaiman, dan sepertinya ini menjadi senjata yang akan begitu berbahaya dimanfaatkan oleh Garuda Muda. Ya, setuju. Peran dari Witan Sulaiman ini selain sebagai seorang yang diarahkan untuk mengambil dan melakukan banyak creative chance, tapi juga ini adalah pemain-pemain yang diharapkan untuk bisa menusuk langsung ke jantung pertahanan lawan. Dan jika kita berbicara bagaimana Tiongkok Taipei ini memiliki kesulitan ketika menghadapi set piece lawan, khususnya melawan Turkmenistan, di laga kali ini tantangannya semakin besar karena ada nama Pratama Arhan yang juga memiliki kemampuan set piece tidak hanya dari tendangan bebas, tangan sudut, tapi juga dari lemparan jauh. Ini akan menjadi senjata tambahan bagi Indonesia, yang mana dua menara kembar di lini belakang pun memiliki kemampuan sundulan yang baik ketika ikut berkontribusi sebagai pemain yang ikut membantu penyerangan. Rizky Ridho akan memimpin pasukan Garuda Muda, kapten yang begitu diandalkan dan juga memiliki experience yang sudah tidak diragukan lagi. Tidak hanya di kelompok umur tapi juga di level senior, dan ini kesempatan dia untuk kembali unjuk kebolehan memimpin skuad yang sepertinya sangat siap untuk tampil dan memberikan segalanya untuk publik Surakarta dan juga Indonesia yang menyaksikan laga ini. Kabarnya tiket sold out dengan animo yang luar biasa dari masyarakat Solo dan sekitar untuk meramaikan, memenuhkan tribun penonton, berikan suara lantang Anda dan juga chance untuk memberikan tentunya pembakar semangat bagi pasukan Garuda Muda. Indonesia berhadapan dengan Tiongkok Taipei, persaingan di grup K, di mana untuk sementara Turkmenistan menjadi pemuncak dengan kemenangan 4 gol tanpa balas mereka untuk membuka persaingan yang tentunya akan sangat menarik tersaji di antara ketiga negara yang mengisi grup K. Ya, dan menarik memang Indonesia pun sangat bernafsu untuk lolos ke babak final AFC Under-23 Asian Cup, ya, karena memang seringkali kurang beruntung ya ketika berada di kualifikasi, bahwa pada 2022 menjadi peringkat kedua tapi ternyata tidak masuk ke susunan peringkat kedua terbaik karena memang hanya dua tim yang bertanding. Sedangkan di 2020 menjadi peringkat ketiga tapi gagal menjadi peringkat tiga terbaik. Dan ini adalah kesempatan bagi Indonesia untuk bisa menangkan laga demi laga untuk mengincar juara grup agar bisa lolos langsung ke Piala Asia Under-23. Dan ini stand sementara di grup K, di mana 3 negara berkompetisi dengan -4. Tentunya Tiongkok Taipei dari segi goal difference sudah begitu sulit. Akan berupaya untuk ditambah lagi kesengsaraan dari Tiongkok Taipei oleh pasukan kita Garuda Muda untuk bisa tampil apik dan tentunya menjalankan game plan dengan sempurna sejak awal laga. Kalau kita melihat line up yang nanti akan segera Anda saksikan juga di layar, tentunya Anda patut memiliki ekspektasi yang lebih dari segi tekanan menyerang, karena yang ditampilkan oleh Sintayong begitu positif dengan 2 pemain up top, kemudian juga 4 pemain di lini tengah memiliki kreativitas dan pergerakan dinamisme yang luar biasa, ditambah dengan seorang single pivot sepertinya Yener yang akan tampil di sana. Dan inilah keindahan dari Stadion Manahan Solo, Surakarta, tempat yang menjadi backdrop dari laga pembuka persaingan grup K bagi Garuda Muda Indonesia U23 yang akan segera bertarung dengan Tiongkok Taipei guna mencari tiket menuju Doha, Qatar dalam persaingan sesungguhnya di ajang AFC Cup U23. Satu kesempatan yang tidak boleh disia-siakan, berlaga di hadapan para pecinta sepak bola Indonesia yang begitu luar biasa. Terlihat penuh di tribun penonton Marcelino Ferdinand, big game player yang selalu saja tampil memukau bagi Indonesia, pun juga dengan strike dan Rizky Ridho, punggawa-punggawa yang kualitasnya tidak diragukan lagi. Bahkan Elkan Bagot juga mengatakan tim muda ini penuh pengalaman dan ekspektasi publik tentunya besar. Dan kita berharap akan tersaji satu persaingan di mana Garuda Muda mampu terbang tinggi di laga awal persaingan grup K. National Anthem dari kedua kesebelasan nasional akan berkumandang di Stadion Manahan Solo. The National Anthem of Chinese Taipei Olympic Committee.
luar biasanya ambience ketika nyanyian lagu kebangsaan Indonesia Raya begitu indah dilantunkan, membakar semangat, memberikan bagi para pemain kita suntikan motivasi, dan tentunya aura tribun akan begitu bermanfaat ketika positif diberikan bagi para pemain yang diandalkan oleh Shin Tae-yong, Hernando Ari. Seperti biasa di bawah Mistar akan menjadi andalan, ada Ilham, Rio Fahmi, kemudian juga tentunya Pratama Arhan di kedua flank pertahanan Indonesia yang menjadi kekuatan utama, Elkan Bagot dan Rizky Ridho di Central of Defense. Dianer di posisi gelandang bertahan, tugasnya tidak mudah untuk bisa mengontrol, mengendalikan tentunya pergerakan dari tim lawan. Marcelo Ferdinand dan Witan Sulaiman menjadi andalan tentunya untuk menopang Stoik dan juga Ramadan Sananta pasukan Tiongkok Taipei. Anda di bawah tekanan dari tribun dengan atraksi luar biasa ini. Imam Hariri. Luar biasa memang support dan atmosfer yang diberikan oleh publik sekitar Manahan Solo yang langsung datang ke Stadion Manahan Solo. Ini akan tentu menjadi sebuah suntikan yang luar biasa bagi para pemain Garuda Muda yang bertarung di lapangan. Kali ini sang kapten Rizky Ridho akan melakukan pentos dengan Liang Mengshin, salah satu pemain yang juga cukup senior di kategori under 23 karena dia adalah pemain yang juga menjadi anggota tim di kualifikasi 2 tahun lalu untuk Tiongkok Taipei. Dua kapten bersanding dengan tentunya wasit Syukri Hussain asal Saudi Arabia. Dan inilah dia line up dari Tiongkok Taipei dengan beberapa rotasi. Tapi masih ada Yang Jiapao, Liang Mengshin, dan juga Pui He serta Wei Chie di squad yang akan diandalkan oleh Seng Tailin untuk pertahanan Tiongkok Taipei sejak awal laga. Kita berharap tentunya dicoba oleh pelatih Ini adalah the winning team dengan langsung menurunkan pemain-pemain andalannya. Ilham Rio Fahmi berada di sisi kanan pertahanan. Di kiri tentu ada Pratama Arhan, Elkan Bagot, Rizky Ridho adalah pemain-pemain yang sudah masuk ke tim nasional senior sejak 2021 di AFF 2020 saat itu. Ditambah juga ada 2 bantuan dari negeri kincir angin, Ivar Jenner dan juga Rafael Strike. sesaat lagi wasit asal Saudi Arabia Syukri Hussain akan meniupkan kulit para pemain begitu fokus dan sangat siap. Countdown di Manahan Solo jelang kick-off babak pembuka. Pemirsa, kick-off persaingan babak pertama sudah bergulir. Indonesia dengan jersey utama mereka serba merah akan langsung menekan. Pratama Arhan coba berikan umpan panjang tadi yang masih dihadang oleh Tiongkok Taipei yang juga mengenakan jersey utama mereka putih-putih. Kali ini Ramadan Sananta bergerak di sektor flank sebelah kiri, masih mampu dihadang tadi. Satu start yang kembali sesuai dengan line up, sesuai dengan para pemain yang ditampilkan, begitu agresif dan coba langsung mencekik Tiongkok Taipei di zona pertahanan sendiri. Ya, Yang Jiapao tadi kalah sprint dengan Ramadan Sananta, di mana Ramadan Sananta tentu sangat mengenal lapangan di Manahan Solo ini. Ini adalah home base dari timnya sendiri. Pratama Arhan, lemparan trademarknya hampir saja buah tekanan tadi yang berbahaya. Yener terjatuh bukan pelanggaran. Saingan berlanjut dengan sebuah break yang coba dilakukan oleh Tiongkok Taipei, mampu dihadang oleh Rio Fahmi. Pratama Arhan Ya, langsung coba menggebrak sejak awal, langsung coba menekan dengan permainan agresif kembali. Lemparan jauh kali ini bagi Marcelino. Body charge keras menjatuhkan Marcelino Ferdinand. Liang Mengshin tadi sama sekali tidak ingin memainkan bola, hanya menjatuhkan lawannya. Ya, sebuah pelanggaran yang layak karena memang tidak ada maksud untuk mengambil bola. Tadi benar-benar untuk menahan pergerakan Marcelino Ferdinand yang bisa membuka ke area flank sebelah kiri. Penampilan yang cukup cair juga dari para pemain di lini tengah Garuda Muda, Adi, di mana nampaknya Arhan Fikri dan Marcelino akan saling mengisi. Ya. Ancaman bagi konsentrasi Chang Xiangchun di garis gawang Tiongkok Taipei. Dua
Set piece taker Indonesia bersiap. Marcelino Ferdinand dan juga Pratama Arhan. Tekanan langsung dirasa oleh para pemain Tiongkok Taipei di awal laga. Mampukah pressure kali ini berbuah hasil? Marcelino Ferdinand, bola berbahaya, langsung bergulir masuk. Pergerakan apik dari dua pemain depan yang mengganggu sang penjaga gawang membuat tendangan Marcelino Ferdinand di awal persaingan langsung menjurus masuk tanpa bisa dihadang, berbuah gol pembuka yang sangat dinanti publik Surakarta. 1-0 Garuda Muda unggul. Kualitas individu dari sang big game player Marcelino Ferdinand langsung ditampilkan di awal babak pertama. Dengan mengandalkan kemampuan penempatan bola yang sangat terukur, kita saksikan pressingnya sangat mantap. Dan ada gerakan dummy dari Rizky Ridho yang membuat penjaga gawang dari Tiongkok Taipei gagal untuk mengantisipasi bola. Sebuah gol yang tentu membuat Indonesia semakin percaya diri menghadapi laga melawan Tiongkok Taipei kali ini. Dummy between the legs dari Rizky Ridho begitu impresif, membuat terkecoh tadi penjaga gawang Tiongkok Taipei Xiang Chun. Tapi kredit bagi Marcelino Ferdinand, deliverynya di area yang begitu berbahaya, di antara last defender Ibam dari Tiongkok Taipei dengan sang penjaga gawang. Tentunya ini menjadi bola yang begitu maut dan sulit diantisipasi. Ya, memang kualitas sepakannya tadi ya benar-benar bisa memisang sehingga bola menusuk ke tiang kedua tadi. Dan memang itu membuktikan bahwa Marcelino Ferdinand sudah cukup terlatih juga untuk bisa mengambil bagaimana bola harus ditempatkan. Dan kali ini Arhan Fikri yang juga kerap tampil untuk menjemput bola di kedalaman. Ya, Arhan Fikri tentunya luar biasa di Piala AFF yang baru saja berlalu. Marcelino Ferdinand menikmati malamnya di bawah sorot lampu Manahan. Pratama Arhan kembali, Marcelino Ferdinand tenang dia di bawah pressure luar biasa 2-3 pemain Tiongkok Taipei. Dan kali ini tekanan lagi dirasa oleh para pemain Tiongkok Taipei. Marcelino Ferdinand dengan sedikit swagger dan arogansi tadi coba lewati bola dari hadangan pemain Tiongkok Taipei. Ya, memang lagi-lagi kanan yang kerap dilancarkan oleh para pemain Indonesia menyasar sisi kanan pertahanan dari Tiongkok Taipei, di mana ditempati oleh Yang Chiapao. Beberapa kali memang pemain-pemain dari Indonesia tidak hanya berhadapan 1 lawan 1, tapi juga unggul jumlah pemain, yang berarti secara superior number cukup baik diperagakan oleh para pemain Indonesia. Alken Bagat dan juga Rizky Ridho, dua pemain yang akan diandalkan ketika set piece ditampilkan oleh pasukan Garuda Muda. Dan kali ini tentunya lemparan ke dalam panjang yang seperti free kick akan kembali dilayangkan oleh Arhan. Bagat di sana, peluang sepakan tidak sempurna, dilepaskan oleh Strike. Ya, sebuah peluang pertama bagi Rafael Strike mendapatkan bola bebas, bola liar di dalam kotak penalti Tiongkok Taipei, namun sayang memang ini adalah skema yang sudah dilatih tentunya. Meskipun memang Ramadan Sananta sudah berada dalam posisi offside, tapi itu adalah statement bahwa skema yang ditampilkan oleh Indonesia sangat beragam, sangat berwarna. Bahkan dari situasi tendangan sudut pun tidak terbaca tadi dengan crossing yang diberikan oleh Marcelino Ferdinand. Seolah jersey serba putih Tiongkok Taipei adalah kanvas bagi para pemain Indonesia untuk tampil mau memberikan lagi tekanan. Ramadan Sananta! Kandang dia, ini tempat dia beraksi untuk klub Persis Solo. Ini tempat dia mengudara, terbang tinggi bersama Garuda Muda di malam istimewa. Laga pembuka grup K, Ramadan Sananta dan anak-anak muda yang membanggakan ini tampil agresif, tampil positif, menciptakan 2 gol dalam waktu 7 menit pertama di babak pembuka. Lagi dan lagi transisi positif dari Indonesia kali ini bisa memporak-porandakan pertahanan dari Tiongkok Taipei dengan penyelamatan
yang kurang maksimal membuat Ramadan Sananta bisa melepaskan bola dengan pengamatan yang sangat tenang. Melepaskan bola di antara kedua kaki sang penjaga gawang. Kita saksikan sebuah penyelesaian akhir yang sangat matang bagi pemain muda yang satu ini. Benar-benar sangat teruji secara momentum, secara kecepatan. Benar-benar tidak bisa dihentikan oleh Tiongkok Taipei. Finisher berdarah dingin, Ramadan Sananta membuka tubuhnya ketika coba mengeksekusi, memberikan satu sepakan dengan akurasi yang luar biasa. Memperdayai penjaga gawang Tiongkok Taipei untuk kali kedua di laga ini. Ya memang lagi-lagi setelah kita bahas di awal pertandingan bahwa transisi negatif adalah kelemahan dari Tiongkok Taipei dan langsung terbukti dengan tekanan-tekanan yang dikirimkan oleh Indonesia. Salah satunya berhasil menjadi sebuah gol. Dan kali ini tekanan kembali ditampilkan oleh Arhan Pratama. Lebarkan bola ke sisi kiri, coba disambut oleh Marcelino Ferdinand. Pratama Arhan, satu aksi yang kembali begitu mengancam. Bagat gagal tadi, Dianar. Serangan balik coba dibangun oleh Tiongkok Taipei. Tidak dengan satu umpan yang tersaji apik tadi, mudah bagi Hernando Ari yang starting positionnya juga sangat tinggi. Betul. Dan memang para pemain Tiongkok Taipei secara penempatan posisi cukup renggang ya. Tidak ada support satu sama lain yang membuat rangkaian serangan yang coba dibangun akhirnya kembali gagal dan bola begitu mudah diambil oleh para pemain Indonesia. Kembali Pratama Arhan melihat pergerakan dari strike. Ya, Rafael Strike masih mencoba mencari ritme permainannya. Pemain yang memang bisa bermain narrow tapi juga tidak ragu-ragu untuk bermain ke arah flank baik kanan ataupun kiri. Lempar ke dalam Tiongkok Taipei. Chao Wei-chie. Orang katanya Tiongkok Taipei juga memiliki satu kebiasaan dengan lemparan-lemparan panjang, tapi tentunya belum bisa diperlihatkan di laga kali ini. Rizky Ridho kepada Bagat. Kembali tentunya kontrol, kendali bola. Ritme yang coba diatur terus disajikan oleh Marcelino Ferdinand dan juga tentunya di lapangan tengah ada Arkan Fikri. Ya, bagaimana bola yang dikirimkan dari posisi ke posisi begitu nyaman. Dan memang secara sistem pun sudah terbangun di mana para pemain sudah tahu harus menempatkan bola seperti apa, harus menempatkan posisi di mana ketika para pemain Indonesia menguasai bola. Distribusi dari Hernando Ari tertuju kepada Marcelino Ferdinand, diberikan kepada Pratama Arhan. Kembali satu aksi berbahaya, Ramadan Sananta. Kali ini sepakan yang dilepaskan tinggi dari target gawang Tiongkok Taipei. Ya, sangat disayangkan ini adalah hal yang perlu benar-benar ditingkatkan oleh Ramadan Sananta. Sebuah peluang emas yang saya rasa ini 99% harusnya gol bagi Ramadan Sananta. Namun sayang tadi masih cukup agresif dengan menampilkan tembakan yang masih tinggi, coba mencip bola meskipun tidak menyadari bahwa Witan dalam posisi yang lebih kosong tadi. Tiongkok Taipei belum bisa menghentikan laju tekanan yang begitu luar biasa dari Garuda Muda. Mereka harus bisa memperlambat persaingan, harus bisa tampil sedikit negatif. Namun kali ini kembali tekanan dirasa, lagi satu peluang. Witan Sulaiman kali ini. Ya, lagi-lagi serangan cepat, serangan direct dari Indonesia benar-benar mengancam meskipun kembali Witan sudah terperangkap dalam posisi offside. Namun ini membuktikan bahwa transisi negatif adalah masalah besar bagi Tiongkok Taipei yang harusnya menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk terus-menerus menambah pundi-pundi gol. Karena kemenangan dengan skor sebanyak mungkin akan membuat Indonesia lebih mudah untuk lolos ke putaran final Asian Cup Under-23. Di bawah hari ini kembali highline press dari Bagot dan kawan-kawan. Mereka coba tampil dengan pressure tinggi, bermain narrow dan lebih cepat, meretain lagi possession, mendekati area pertahanan terakhir dari tim lawan. Ini tentunya terus menjadi satu subjek yang digalakkan oleh pasukan Garuda Muda. Bagaimana mereka coba meretain possession secepat mungkin, sedini mungkin dari aksi para pemain Tiongkok Taipei. Ya, jarak antar lini para pemain Indonesia begitu rapat ya. Ketika menyerang ataupun ketika bertahan, kita saksikan selalu ada pemain yang bergerak. Kali ini Witan Sulaiman. Witan kembali, ini adalah kesenangannya. Bila terisolir 1 lawan 1, dia mampu dengan leluasa bergerak tadi. Rio Fahmi.
Ya, Witan ini adalah kualifikasi AFC Under 23 ketiga ya. Karena di 2020 dia bermain, di 2021 pun dia bermain, dan kali ini di 2023 juga bermain, masih sebagai status timnas Under 23 meskipun memang juga anggota timnas senior. Marcelino Ferdinand, lalu beras tadi bola yang coba ditawarkan kepada Strike. Ya, starting position dari Rafael Strike memang seolah-olah formasinya 4-3-3 ya. Tapi ketika bola dikuasai oleh para pemain Indonesia, memang Ramadan Sananta menjadi poin di big man di depan, tapi Strike dan juga Witan memang kerap berkombinasi, bisa juga switch position. Rio Fahmi, Yener kali ini. Pemain yang ditampilkan oleh Sinteyong di tim utama Garuda Muda U23 juga menjalankan season yang sangat baik di kompetisi domestik maupun juga di Inggris bagi Alton Bagot dengan Ipswich Town di Cup Competition terus diandalkan oleh klubnya. Dan kali ini kembali satu kesempatan Ramadan Sananta, masih ada peluang berikutnya, gagal tadi. Satu aksi yang coba diberikan oleh Pratama Arhan masih bisa dihentikan penjaga gawang Xiang Chun. Ya, kali ini Rafael Strike memberikan kontribusi lain melalui sebuah peran yang sangat matang, dan penempatan bola dari Arhan sayangnya masih bisa dihentikan oleh penjaga gawang dari Tiongkok Taipei. Namun tadi penempatan posisi dari Ramadan Sananta pun begitu matang. Sepak sudut berikutnya, kembali ancaman akan ditawarkan. Peluang kedua dari corner kick yang akan dilayangkan oleh Arkan Fikri. Kembali sang kapten Rizky Ridho bisa menjadi target di kotak penalti lawan. Kita nantikan aksi dari Arkan Fikri. Begitu berbahaya tadi, masih mampu diamankan oleh backline Tiongkok Taipei. Marcelino Ferdinand, Yener dari jarak jauh. Sepakan yang begitu tajam dan berbahaya tapi masih bisa diblok tadi oleh Chang Xiang Chun. Ya, ini adalah insting dari Ivar Yener, di mana mengetahui bahwa sang penjaga gawang yaitu Chang Xiang Chun tidak dalam posisi yang ideal, maka coba melakukan tembakan dari jarak jauh meskipun memang tidak dianggap adanya sentuhan tadi, sehingga hanya berbuah tendangan gawang bagi Tiongkok Taipei. Sinteyong terus memonitor. Tembakan demi tembakan ke arah gawang masih bisa dihadang oleh sang penjaga gawang Tiongkok Taipei yang memang berjuang luar biasa menahan gempuran dari Ramadan Sananta dan kawan-kawan. Terkini tadi Yener dengan sepakan jarak jauh. Kali ini Pratama Arhan dengan penjuru kembali in-swinger lagi, satu tandukan coba ditampilkan oleh Alton Bagot kali ini. Ya, ternyata tadi ada sebuah sentuhannya dari penjaga gawang Chang Xiang Chun yang membuat kali ini tendangan sudut terjadi. Namun sundulan dari Alton Bagot dari posisi pun tidak terlalu ideal, di mana bola jatuh di belakang badan dan posisi dari Alton Bagot sehingga sundulannya tidak maksimal. Intercept yang sangat baik dari Yener. Arkan Fikri coba berjibaku tadi. Oh, cukup keras challenge yang dilayangkan oleh gelandang bertahan Ivar Yener. Betul, dan ini membuktikan bahwa para pemain Indonesia tampil dengan pressing yang sangat ketat ya. Langsung melakukan pressing sejak para pemain Tiongkok Taipei membangun serangan, sehingga tadi Xu Poche juga tidak mampu untuk bisa mengalirkan bola dengan nyaman. Tiongkok Taipei begitu sulit keluar dari zona permainan sendiri. Kali ini sang kapten coba berkreasi, mengambil inisiatif, build up. Tidak jelas tadi apa yang coba dilakukan, kembali terbuang percuma. Satu kesempatan bagi Tiongkok Taipei melalui upaya Hui Hei untuk bisa membongkar pertahanan dari Garuda Muda. Wajah yang cukup tegang dari Seng Tailin karena goal difference-nya sudah -6. Betul, bagi -6. Tiongkok Taipei. Ya, semakin sulit ya kondisinya. Selain itu memang di grup ini hanya bercokol 3 tim saja, yang berarti jika mereka kalah 2 kali beruntun maka sudah pasti tidak bisa lolos ke putaran final. Kembali Yener cukup nyaman di bawah tekanan mengendalikan bola. Alton Bagot lebarkan ke sisi kiri, terlalu tinggi tadi umpan yang coba dia berikan kepada Pratama Arhan.
Ya, menarik melihat pergerakan dari Variener ini, nampaknya secara fitness level juga sudah maksimal karena selalu bermain bagi Young Utrecht di struggling dengan mampu diberikan terus terjaga intensitas dari tekanan para pemain Garuda Muda. Lagi satu upaya pergerakan bola yang kurang sempurna, miss kick tadi dari penjaga gawang Tiongkok Taipei, hampir berujung petaka kali ini. Satu kreasi coba dilakukan dari lapangan tengah, Chun Kai. Pergerakan yang cukup mengancam dari Chun Kai. Upaya kiriman umpan coba dimanfaatkan tadi, tapi gagal oleh Cheng Chung Liang. ya sangat berbahaya tadi, di mana ada space yang cukup leluasa bagi Chun Kai ketika mengirimkan umpan di posisi Ilham Rio Fahmi dan juga Elkan Bagot. Namun beruntung memang kontrol bola dari para pemain Tiongkok Taipei juga tidak maksimal tadi. Rio Fahmi kepada strike, kembali run yang sangat cerdik. Ramadan Sananta menunggu support rekannya. Aksi dari Witan, Marcelino Ferdinand keluar bagi strike. Dengan mudahnya, dengan penuh percaya diri, strike mampu menambah keunggulan Garuda Muda. Semakin cemerlang aksi dari para pemain yang diandalkan Sintayong untuk bisa menciptakan gol demi gol. Dengan apiknya di babak pertama, 3 gol sudah tercetak di bawah 21 menit di persaingan kali ini. Ya, ini adalah kombinasi permainan fast break, serangan balik dengan kolektivitas pemain Indonesia. Kita saksikan Marcelo Ferdinand tidak egois dan memberikan pada Rafael Struijk, dan Rafael Struijk dengan penempatan bola yang sangat matang, capping satu kali dan kaki kirinya sangat berbahaya, membuat bola meluncur deras dan bisa mengoyak gawang Tiongkok Taipei untuk yang ketiga kalinya. Memang lagi-lagi kerjasama antar para pemain Indonesia begitu padu di babak pertama ini, membuat mereka bisa terus-menerus menambah keunggulan. Strike yang terus berupaya untuk bisa memberikan kesan positif di sektor tekanan lini depan bagi Indonesia U23, akhirnya bisa mempersembahkan gol yang sangat dia nantikan. Marcelino Ferdinand, kombinasi umpan-umpan pendek, Ramadan Sananta, Alkan Fikri terjatuh bukan pelanggaran tadi. Coba disapu oleh Yener. Kembali kesempatan bagi Witan untuk mengejar bola, tapi lebih dekat dalam penguasaan penjaga gawang Chang Siang Chun yang sudah harus memungut bola dari jaringnya 3 kali di bawah 25 menit. Iya. Satu keadaan yang tentunya bagi sang penjaga gawang sama sekali tidak menyenangkan. Sedangkan bagi pasukan Garuda Muda tentunya targetnya adalah bisa lebih menciptakan gol dari total 4 yang didapat oleh Turkmenistan. Hanya tinggal 1 gol lagi untuk menyamakan tentunya. Ya, tantangan bagi Indonesia adalah bagaimana mereka bisa mempertahankan konsistensi permainan ya. Jika harus terus-menerus menekan, maka stamina pun harus dihitung. Betul. Supaya bisa lebih stabil lagi ketika mendapatkan lawan yang lebih berat. Karena Tiongkok Taipei benar-benar kalah segalanya pada laga malam hari ini. Kembali Bang Hariri, ada overload di sisi kanan, tapi sayang tadi satu switch dari Marcelino Ferdinand tidak dengan kendali yang sempurna sehingga gagal dimanfaatkan di sisi kanan permainan dari Garuda Muda. Ya, ini juga perlu dicoba ya, bagaimana serangan dari sisi kanan dari posisi Ilham Rio Fahmi sejauh ini belum terlihat tadi. Ya. Harus ada variasi serangan yang lain untuk bisa memanfaatkan kedua
fullback Indonesia karena sama-sama memiliki kualitas yang bisa membantu ketika menyerang. Ilham Rio Fahmi adalah pemain yang sudah menciptakan 1 assist bagi Persija Jakarta di Liga 1. Jadi memang secara kemampuan sangat mumpuni untuk bisa membantu serangan. Masih sedikit konservatif penampilan dari Rio Fahmi di posisi wingback kanan, dan juga tidak mungkin akan lebih diberikan kesempatan untuk bisa overlapping dan kirimkan umpan-umpan silang berbahaya. Kali ini pertama lempar ke dalam pada Alten Baget. Dan siapapun pemain yang tidak perform harusnya waspada ya, karena di posisi bek kanan saja sudah ada bersiap-siap Fajar Fatur Rahman jika Ilham Rio Fahmi tidak perform. Jadi memang ini adalah challenge juga bagi para pemain yang menghuni 11 utama di laga malam hari ini. Belum lagi Zaki Ashraf yang juga bisa bermain di tengah maupun kanan. Kali ini Marcelino Ferdinand, tendangan kerasnya tidak terlalu jauh tadi, melenceng dari target gawang Tiongkok Taipei. Belum ada solusi dari tim tamu Tiongkok Taipei bagaimana cara mengantisipasi kelincahan, directness of play, dan begitu apiknya sajian aksi dari Marcelino Ferdinand di laga malam hari ini. Ya, pressing, intercept ditambah dengan kemampuan penetrasi yang mumpuni membuat Marcelino Ferdinand hampir bisa mencetak gol keempat bagi Indonesia. Namun tadi membuktikan bahwa Marcelino Ferdinand pun cukup fisikal di lini tengah untuk bisa melakukan merebut bola dari penguasaan lawan dengan secepat mungkin dengan timing yang pas. Ya, nampaknya Arkan Firki justru yang lebih narrow, lebih deep untuk bisa mengatur tempo dan menjaga kedalaman. Sedangkan memang Marcelino secara natural memang memiliki kemampuan attacking dan juga naluri serang yang cukup besar ya, sehingga dibebaskan untuk ketika mendapatkan penguasaan bola. Dengan adanya Arkan Fikri dan juga Gianer bisa beraksi sebagai double pivot atau single, ini membuat Marcelino Ferdinand diberikan kebebasan untuk bisa berkreasi dan beraksi. Ramadan Sananta, tapi linesman mengangkat bendera tanda offside bagi pemain depan Ramadan Sananta. Ya, kita saksikan bagaimana memang ini lagi-lagi variasi serangan yang lain. Sebenarnya Ramadan Sananta onside ya. Tapi namun strike, ada gerakan dari strike menghindar. Jadi sudah termasuk intervensi dalam pertandingan ya. Betul. Yang mana tadi adalah keputusan yang baik dari asisten wasit kedua. Pratama Arhan terus menyisir gayanya dengan pergerakan gliding di sisi kiri. Ini benar-benar memberikan teror tersendiri bagi siapapun pemain Tiongkok Taipei yang berada di sisi kanan lini pertahanan mereka. Ya, kalau kata orang Jawa Tengah, permainannya sangat ngeyel ya. Benar-benar bisa menekan dan juga secara fisikis juga merepotkan ya, karena tidak hanya menyerang tapi juga memberikan pressure yang cukup tinggi sehingga sisi kanan dari Tiongkok Taipei benar-benar tidak berkembang sejauh ini. Kembali set piece, sepakan bebas akan didapat oleh Garuda Muda. Pratama Arhan yang akan menjadi eksekutor. Alten Baget, Rizky Ramadan Sananta bersiap untuk menyambut bola yang akan dikirimkan, dilayangkan oleh Pratama Arhan. Kita berharap akurasinya baik dan tertuju kepada target, dikirimkan ke zona berbahaya di area kotak penalti dari Tiongkok Taipei. Satu quick ball menuju far side tadi dari kotak penalti Tiongkok Taipei, tapi dengan mudah diantisipasi sang penjaga gawang Xiang Chun yang begitu sibuk di babak pembuka. Witan Sulaiman, aksi memukau dari Witan di kotak penalti tadi. Arkan Fikri ditopang oleh strike. Satu sepakan deflected tadi dari strike, berbuah lagi tendangan penjuru bagi Garuda Muda. Ya, begitu cairnya pergerakan dari Rafael Strike. Kali ini tiba-tiba ada di sisi kiri pertahanan Tiongkok Taipei. Mendapatkan bola dari Arkan Fikri dengan cukup nyaman. Capping satu kali mengincar ruang tembak, namun memang ada suatu blok yang membuat bola melintir tadi keluar lapangan dan kembali berbuah tendangan sudut. Namun ini membuktikan bahwa Rafael Strike pun diberikan kebebasan untuk bisa memancing pemain bertahan dari Tiongkok Taipei. Sepak sudut bagi Indonesia U23. Kembali bersiap Pratama Arhan beraksi untuk Tokyo Verdy. Kiriman bola menarik, ada Yener balikan ke area sentral. Sesaat dikendalikan oleh Marcelino Ferdinand. Ada Rio Fahmi, umpan yang cukup menjanjikan, gagal dikapai tepat waktu oleh Pratama Arhan tadi.
Betul, di mana bola memang terlalu deras dan juga terlalu dalam, sehingga ketika starting position dari Pratamaran yang juga cukup matang, namun akhirnya gagal ya mengimbangi kecepatan bola yang memang sudah terlalu jauh tadi. Rizky Ridho, Witan Sulaiman yang sedang on form juga untuk Persija. Ramadan Sananta, balik kesempatan Witan. Ramadan Sananta sangat disayangkan. Peluang terbuka bagi dirinya untuk menambah pundi-pundi gol bagi Garuda Muda. Sayang, eksekusi yang kurang prima tadi, tapi tentunya kembali nice try dari Ramadan Sananta untuk berupaya menambah keunggulan dari pasukan Garuda Muda. Harus masuk kata Sintayong. Betul, itu adalah big miss chance kedua bagi Ramadan Sananta di babak pertama. Meskipun sudah menyumbang 1 gol, tapi harusnya Ramadan Sananta lebih klinis. Karena ini akan membedakan kualitas striker di big game player ataupun pemain yang memang tidak memiliki mental itu. Jadi harus lebih klinis ketika menghadapi peluang yang sangat matang seperti tadi. Di mana Indonesia lagi-lagi bisa menunjukkan unggul jumlah pemain di berbagai fase. Itu adalah momentum yang sangat penting di mana membuat Indonesia begitu banyak pilihan ketika menyerang. Marhan, lemparan panjang, 3 pemain dengan jersey merah coba menekan, termasuk Witan Sulaiman. Sangat sulit dipres pemain yang satu ini, begitu nyaman kendalikan bola dan banyak sekali pergerakan yang mengambil resiko yang mengundang challenge dari lawan. Ini membuka ruang juga bagi rekan-rekan terdekatnya. Terpancing ya 2 hingga 3 pemain Tiongkok Taipei oleh pergerakan Witan Sulaiman. Dan memang pemain yang satu ini juga sangat lengket ketika menguasai bola dengan permainan tempo yang cukup baik juga. Jadi memang tidak selalu full speed, tapi memang secara timing benar-benar sangat bermanfaat bagi fase serangan Indonesia. Gemuruh dari tribun penonton, bagaimana sambutan luar biasa dari para pendukung tim Garuda Muda yang hadir di Manahan. Sejauh ini mereka memberikan spirit dan dukungan motivasi yang luar biasa sehingga para pemain bisa tampil sangat ganas. Ini pula yang membuat para pemain pun langsung termotivasi 100% ya dengan hadirnya dengan penuhnya Stadion Manahan Solo. Memang sebuah untuk menggetarkan kembali gawang Tiongkok Taipei yang keempat kali. Semoga para pemain Indonesia, Garuda Muda tidak cepat puas. Mereka harus terus lapar, bisa mencetak gol sebanyak mungkin untuk bisa memberikan advantage bagi Garuda Muda. Satu umpan masterclass dari Yener tadi. Betul. Bola-bolanya parabol tapi kencang tadi ya. Ya kembali Yener begitu dominan, tapi kali ini kendali sedikit lari dari dirinya. Fikri gagal. Tiongkok Taipei coba bereaksi kembali dengan mudah di intercept. Terlepas tadi upaya dari strike. Saksikan sang penjaga gawang, tidak jelas tadi hendak kemana. Yener dengan cepat langsung memberikan umpan yang begitu progresif, tapi sayang sekali gagal dimanfaatkan oleh Marcelino Ferdinand. Tuh, ya memang dengan bergeraknya Rafael Strike lebih narrow membuat sisi kiri seolah sedikit kosong ya, karena secara naluri pun Ramadan Sananta juga ingin lebih dekat ke kotak penalti yang membuat tadi sisi kiri penyerang Indonesia kosong ketika bola dikirimkan oleh Iva Jenner. Dan ini ada sebuah pelanggaran dari Arkan Fikri, pemain dengan catatan intercept yang cukup banyak juga di laga malam hari ini. Lim Chun Kai tadi terjatuh dengan satu upaya hadangan over agresif dari Arkan Fikri. Dan Tiongkok Taipei sepertinya mereka tidak tahu apa yang terjadi di pembukaan 30 menit awal. Ini hanya segmen pertama dari aksi para pemain Garuda Muda.
yang sudah membuat mereka hancur lebur dengan tertinggal 4 gol. Kembali luar biasa cepat tekanan. Strike kali ini gagal untuk bisa melewati hadangan sang kapten Tiongkok Taipei Liang Mengxin. Ya, sangat disayangkan sebuah ada kesempatan sebenarnya bagi Rafael Strike baik untuk mencetak gol ataupun memberikan umpan kepada Ramadan Sananta, namun sayang transisi serangannya cukup kebingungan tadi. Namun kali ini harus berhati-hati karena cukup liar juga pergerakan yang ditampilkan oleh para pemain Tiongkok Taipei. Ada dua nama yang cukup mencuri perhatian, yaitu Lee Chun Kai dan juga Huang Weiche. Ya. Dua pemain yang nampak aktif bergerak ketika menyerang. Huang Weiche ini bergeraknya di posisi flank kanan ya, sedangkan Lee Chun Kai di kedalaman. Kembali in behind, lagi ancaman tapi timing lari yang kurang tepat dari Ramadan Sananta. Linesman dengan cepat tadi mengangkat bendera. Linesman asal Korea Republic, Song Bong Kyun. Ya, lebih cepat 2 hingga 1 langkah tadi. Ramadan Sananta yang memang memiliki kecepatan cukup tinggi juga, sehingga para pemain Tiongkok Taipei cukup sulit untuk bisa mengejar kemampuan dan kecepatannya. Pelanggaran dilakukan dan terjatuh tadi pemain yang juga cukup berupaya untuk bisa menciptakan kesempatan bagi Tiongkok Taipei di sepertiga akhir lapangan permainan Indonesia. Betul. Weiche. Ya, Huang Weiche memang coba terus menekan pergerakan dan posisi dari Pratama Arhan yang memang kerap melakukan overlap, sehingga sisi kiri pertahanan Indonesia pun sebuah tempat yang nampaknya menjadi sasaran favorit ya dari para pemain Tiongkok Taipei untuk bisa membangun serangan, meskipun sejauh ini belum ada yang berhasil untuk bisa menembus. Foul count 4-3. Menuju menit ke-34 kali ini mereka kesempatan bagi Tiongkok Taipei untuk menekan, kembali mudah untuk bisa diantisipasi oleh Pratama Arhan. Arkan Fikri sangat press resistant pada gelandang Indonesia. Butan Arkan Fikri dan juga dengan aksi dari Yeda. Ramadan Sananta berduel tadi. Ya, tempo permainan mulai sedikit melambat setelah Huitan tadi mencetak gol keempat, namun bagi pergerakan dari Marcelino Ferdinand harus mulai kembali bermain kolektif seperti di 30 menit pertama, babak pertama tadi. Karena semenjak melewati menit 30, semenjak mencetak gol yang keempat, nampak para pemain Indonesia mulai terpancing untuk bermain individu. Ini yang menjadi masalah tentunya jika menghadapi lawan yang lebih memiliki kualitas. Arkan Fikri sektor kanan selalu tentunya menopang ke kanan. Rio Fahmi kembali switch ke sisi kiri. Marcelino Ferdinand yang dicari, gagal untuk bisa kembali. Referee sedikit terlambat tadi ketika bola sudah melewati garis di sisi lapangan. Ya, memang di kondisi seperti ini asisten wasit satu yang menjadi mengambil keputusan ya, apakah bola sudah keluar lapangan. Disajikan oleh gelandang Lee Chun Kai untuk menutup ruang passing bagi Rio Fahmi. Ya, kesempatan pertama penetrasi dari Rio Fahmi bisa menyulitkan dan membuat Lee Chun Kai tadi sedikit berjibaku untuk bisa menghadang upaya umpan tarik yang dikirimkan oleh Rio Fahmi, dan tadi sebuah langkah positif tentunya bagi Rio Fahmi tentu. Pergantian kali ini Arkan Fikri yang akan mengambil tendangan penjuru bagi Garuda Muda.
Kali kelima kesempatan dari set play tendangan sudut dengan upaya yang hampir sama. Kembali Jenner yang akan mengirimkan bola ke area sentral. Ada Marcelino Ferdinand gerak merapat. Kembali Jenner. Ilham Rio Fahmi. Jenner kepada Marcelino Ferdinand. Witan Sulaiman dengan nyaman mainkan bola. Arhan gagal tadi. Arkan Fikri yang nampak coba ingin bertahan lebih kompak ya para pemain Tiongkok Taipei, membuat ini adalah tantangan lain bagi Garuda Muda untuk bisa membongkar pertahanan lawan meskipun dalam kondisi yang memang rapat. Gagal kali ini Marcelino Ferdinand tadi mencoba memberikan umpan kepada Witan Sulaiman. Para pemain Tiongkok Taipei di bawah tekanan luar biasa, hampir saja kembali menciptakan kesalahan sendiri. Terlalu mudah diputus serangan yang coba dilakukan oleh para pemain Tiongkok Taipei. Menang tadi Arkan Fikri. Ilham Rio Fahmi. Balik kesempatan bagi Rio Fahmi. Umpan berbahaya. Ramadan Sananta membentur Mister Gawang. Tandukan dari Ramadan dan Witan Sulaiman. Tekanan berikutnya sepakan dari Witan masih belum mampu dilayangkan on target. Ya, Dewi Fortuna nampaknya belum berada di sisi Ramadan Sananta. Posisinya sudah sangat matang, bisa menempatkan bola dengan sangat baik, mengarahkan bola ke gawang, namun ternyata bola masih membentur Mister Gawang dan follow up tadi dari Witan Sulaiman pun ternyata tidak maksimal karena memang tidak menggunakan kaki terkuat dari Witan Sulaiman. Dan posisi bolanya juga masih cukup tinggi tadi. Marcelino Ferdinand, bola sudah bergulir kembali keluar di sisi lapangan. Para pemain Garuda Muda seperti tahu satu gol lagi. Ini yang diincar menuju halftime. Dan bila satu gol tercipta tentunya hanya tinggal bermain imbang saja dengan Afghanistan. Ini bisa menjadi keadaan yang membuat lebih nyaman tim Indonesia U23. Ya, pentingnya Indonesia lolos ke level di putaran final AFC Under-23 adalah selain untuk bisa mempertajam pengalaman di level Asia dan internasional, tapi juga ini adalah salah satu cara untuk bisa lolos ke Olimpiade ya. Dengan bisa finish di 3 besar Asian Cup Under-23 tentu akan membuat satu tiket Olimpiade bisa direbut. Meskipun memang langkahnya masih sangat panjang ya. Dan ini dimulai di kualifikasi karena Indonesia pun belum pernah sekalipun lolos ke putaran final Piala Asia usia 23 tahun. Di edisi 2022 harapan Garuda pupus ketika dalam 2 laga menghadapi Australia yang begitu dramatis. Kalah tipis 2-3 dan 1-0. Itu membuat tentunya pasukan Garuda Muda punya unfinished business dan harus mereka tuntaskan di Surakarta. Satu kesempatan lagi, peluang kali ini Witan Sulaiman, sepakan luar biasa dari Rio Fahmi, wingback kanan yang mensupport ke kanan. Imam hari ini katakan dia harus lebih progresif, dia harus lebih positif dan berani untuk menopang serangan. Dia masuk di 4 area yang sangat baik tadi untuk bisa melepaskan eksekusi yang berbuah gol tambahan, gol kelima bagi Garuda Muda. Persija Connection menghasilkan gol yang begitu fantastis. Betul, ini adalah jawaban positif dari Ilham Rio Fahmi, pemuda asal Banjarnegara, Jawa Tengah ini bisa mencetak gol. Selanjutnya bagi Garuda Muda memanfaatkan kombinasi matang dari rekan satu timnya di tim Macan Kemayoran. Ini adalah naluri yang sangat luar biasa juga dari Witan. Dia tahu bahwa Ilham Rio Fahmi sudah berada di posisi yang siap untuk bisa mendapatkan bola matang. Dan sepakan dari Ilham Rio Fahmi pun sangat terukur Adi, membuat Indonesia unggul 5-0 kali ini. Medali penuh dan begitu mematikan, memanfaatkan peluang para pemain Garuda Muda. Andai saja Ramadan Sananta lebih tenang, bukan tidak mungkin dia sudah mampu menciptakan hat-trick di babak pembuka kali ini dan membuat semakin jauh unggul pasukan Garuda Muda. Arkan Fikri, kali umpan kepada Ramadan Sananta tapi offside sang pemain depan tadi. Ya, memang naluri pemain depan ya, coba terus bergerak setipis mungkin
di garis akhir pertahanan lawan. Namun sayang kali ini ya memang sangat tipis ya. Wow. Hanya pandangan asisten wasit yang bisa Yeah. menilai karena asisten wasit sudah sejajar tadi Yeah. dengan garis pertahanan dari Tiongkok Taipei, dan kerjasama dan juga kerja keras dari Arkan Fikri benar-benar memukau di laga malam hari ini, Adi. Catatan interceptnya cukup banyak, juga nampak tidak berhenti berlari ya Ya. sepanjang 41 permainan sejauh ini. Pemain yang baik di first phase maupun second phase begitu mendengar Iya, kembali itu dia. Yener lagi-lagi coba mencari run yang dilakukan in behind oleh Witan Sulaiman. Ya, Witan Sulaiman sudah 2 kali ya lolos di area belakang pertahanan Tiongkok Taipei. Yang pertama bisa ia ceploskan sendiri, yang kedua memberikan assist bagi Ya. Rio Fahmi. Oh, miss kick tadi. Jadi memang permainan dari Witan Sulaiman ini kerap kali tidak terdeteksi ya oleh lini pertahanan lawan karena pergerakannya memang tidak statis tapi dinamis. Ya. Pemain yang percaya dirinya di musim ini ditemukan kembali Betul. oleh bantuan Thomas Doll dan juga Shin Tae-yong tentunya. Sempat rapuh dengan keadaan ketika di Piala AFF Senior di Gelora Bung Karno. Ada opportunity yang gagal dia lesakan ketika gawang terbuka dari Thailand kala Ya, itu. betul. Bahkan di Persija pun tampil impresif ya. Ya. Bisa menjadi top assist sejauh ini. Oh, ini dia. Kembali kombinasi di ruang-ruang sempit yang coba diperagakan oleh anak-anak muda dari pasukan Indonesia U23. Marcelino Ferdinand. Tidak bisa di-press dia. Luar biasa timing untuk melepas bola. Marcel melibatkan rekan-rekannya termasuk Rizky Ridho. Pemain yang baru saja tampil menciptakan gol tadi. Rio Fahmi kembali berkreasi di flank kanan. Arkan Fikri. Bola terus bergerak. Spacing juga sangat baik dari pasukan Garuda Muda. Strike. Ramadan Sananta melebar kali ini. Yener. Fikri. Witan. Terhadang. Masih ada lagi kesempatan. Recycle tekanan. Arkan Fikri. Pratama Arhan. Peluang bagi Arhan. Masih mampu diadang. Iya, permainan sabar dari para pemain muda Indonesia ini benar-benar menyulitkan dan merepotkan. Bahkan seorang Pratama Arhan yang merupakan fullback kiri tiba-tiba ada di posisi nomor 9 tadi Ya. untuk memanfaatkan umpan dari Arkan Fikri yang juga membuktikan bahwa para pemain Indonesia juga terus coba melakukan drill terhadap permainan di ruang-ruang sempit. Dan itu adalah hal positif tentunya. Karena bukan tidak mungkin lawan-lawan berikutnya adalah lawan-lawan yang mampu lebih disiplin ketika low block. Ya. Rizky Ridho tadi dibantu oleh Ilham Rio Fahmi. Dan bagat kepada Rio Fahmi. Selalu meminta bola. Ya, Arkan betul. Fikri. Ridho. Witan Sulaiman dari sisi kanan. Nusuk masuk kali ini. Sangat cerdik Arkan Fikri. Yener. Tenang dia lebarkan bola ke sektor kiri di mana Arhan yang begitu penasaran sepertinya untuk menciptakan gol kembali bergerak. Sudah ada 2 peluang ya bagi Arhan. Ya. Dua-duanya masih gagal. Yener. Arkan Fikri. Bagaimana terus kesulitan serba tanggung gaya bertahan dari Tiongkok Taipei. Demikianlah akhir dari persaingan di babak yang pertama. Wasit Sukri Husain meniupkan peluit. Penampilan 5 bintang dari pasukan Garuda Muda menyihir Stadion Manahan Solo dan memberikan kita aksi-aksi menawan dengan upaya yang luar biasa, komitmen tinggi dari Stroik dan kawan-kawan untuk bisa menciptakan keunggulan yang cukup nyaman di babak pertama. 5 gol tanpa balas atas Tiongkok Taipei. Sesaat lagi kami akan kembali hanya untuk Anda. Indomie Hype Abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie Hype Abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Indomie Hype Abis kebab rendang mix asik. Menikmati cuplikan gol-gol paling berkelas. Gol-gol hebat yang tercipta dengan proses dan finishing sempurna. Saksikan The Ultimate Goals setiap Senin sampai Kamis dan setiap Minggu
jam 6:30 malam di Soccer Channel. Persaingan semakin sengit. Tim-tim terbaik harus saling mengalahkan. Kompetisi para bintang futsal terbaik tanah air. Saksikan Liga Futsal Profesional 2022-2023 setiap hari jam 12 siang di Soccer Channel. Babak kualifikasi menuju Piala Eropa 2024. Mempertemukan tim-tim terbaik di benua Eropa. Saksikan Euro Qualification 2024 setiap hari jam 1:30 siang di Soccer Channel. Selalu ada cerita dari dunia sepak bola. Arena para bintang untuk menunjukkan skill kelas dunia. John Terry dan kawan-kawan juga berhasil mengawinkan gelar Liga Inggris dengan Piala Liga Inggris 2004-2005. Inilah perkembangan dunia sepak bola yang selalu kita nantikan. Extra Time di Soccer Channel. 5 gol tanpa balas keunggulan dari Garuda Muda atas Tiongkok Taipei dalam persaingan kualifikasi AFC Cup U23 dari Stadion Manahan Solo. Dominasi penuh dipertunjukkan. Bagaimana tadi dari sejak awal pre-match kita katakan bahwa line up-nya begitu positif, menjanjikan. Ini upaya Sintayong untuk bisa dengan cepat mengendalikan laga dan menciptakan gol demi gol, dan itu berjalan sesuai dengan plan yang seperti dirancang oleh sang pelatih. Ya, formasi siap tempur ini memang terbukti di lapangan bagaimana para pemain Indonesia, Garuda Muda ini benar-benar ngotot ya ketika mereka tidak menguasai bola. Itu adalah hal positif karena membuat para pemain Tiongkok Taipei tidak nyaman menguasai bola, dan akhirnya para pemain Tiongkok Taipei pun tidak bisa merangkai serangan yang nyaman ataupun yang matang. Itu yang membuat Indonesia dengan kemampuan transisi cepatnya, dengan fast breaknya bisa menyerang dan menekan terus-menerus hingga bisa unggul begitu mudah di 10 menit awal dan juga bisa diteruskan hingga 30 menit selanjutnya. Jadi memang ini adalah permainan yang sempurna bagi Indonesia, tapi juga cukup dewasa karena memang mereka ini tahu kapan harus bermain cepat, kapan harus menilai pertandingan, kapan harus sirkulasi bola, tapi kapan juga harus bermain direct. Ini adalah sebuah langkah positif, meskipun ada satu catatan minor menurut saya, yaitu ketenangan dari Ramadan dan Sananta ya. Jika lebih tenang, tentu Indonesia akan jauh lebih unggul, lebih banyak gol, dan juga Ramadan Sananta pun akan jauh lebih percaya diri. Ya, pergerakan fluid dari pemain depan Indonesia, terutama dari Ramadan Sananta, Strike dan juga Marcelo Ferdinand. Ini ketiga pemain yang benar-benar membuat konsentrasi di sektor pertahanan Tiongkok Taipei porak-poranda. Dan kita akan saksikan tentunya highlights yang tersaji di persaingan babak pembuka. Bagaimana awalan yang begitu impresif dari Marcelo Ferdinand. Set piece yang digalakan sebagai salah satu senjata untuk bisa melukai Tiongkok Taipei langsung terbukti menjadi penyumbang gol pembuka bagi Garuda Muda. Dan ini deliverynya luar biasa indah. Iya, memang bola pisang dari Marcelo Ferdinand. Tadi ada dummy juga dari Rizky Ridwan. Ini adalah gol pertama dari Ramadan Sananta sekaligus gol kedua, memanfaatkan transisi terlambat ya, transisi negatif yang gagal dari para pemain Tiongkok Taipei, dan penyelesaian akhir dari Ramadan Sananta begitu benar-benar matang, bisa mencari celah yang sebenarnya celahnya cukup sempit tadi. Dan ini Strike yang menciptakan gol ketiga, kembali dengan proses yang juga sangat luar biasa kerjasama dengan Marcelo Ferdinand, memberikan bola kepada Strike di area yang kembali dipenuhi oleh traffic pemain Tiongkok Taipei, tapi masih bisa memperdayai penjaga gawang Xiang Chun tadi. Ya, dan memang para pemain Indonesia juga cukup tenang ya, termasuk ini dari Witan Sulaiman bisa benar-benar nyaman menguasai bola. Sentuhan pertamanya tadi mahal membuat Witan cukup leluasa memilih sudut tembak. Dan itu juga yang terjadi di Rafael Strike di gol sebelumnya. Ini membuktikan bahwa para pemain Indonesia juga sangat mahir mengkonversi sebuah peluang. Dan ini gol dari Rio Fahmi, seolah Witan sudah tahu di mana rekan satu timnya bergerak untuk bisa menopang serangan dan akhirnya menambah lagi koleksi gol bagi Garuda Muda. 5 gol tentunya masih belum puas, masih ada kesempatan untuk menambah di babak kedua dan juga ada kesempatan rotasi nanti yang akan disajikan oleh Sintayong. Dan kita melihat tadi bagaimana perkembangan dari high press yang memberikan kesulitan tersendiri bagi para pemain Tiongkok Taipei bergerak
retain bolanya sangat cepat, mendekati lagi kotak penalti. Ini menjadi cerita yang berulang dan sangat kita nikmati di babak pertama bagaimana totalitas penampilan dari Garuda Muda begitu sensasional. Dan keberanian para pemain Garuda Muda ini bermain di celah-celah sempit adalah hal positif lainnya karena ini akan melatih mereka untuk bisa bekerja sama secara kolektif ketika mendapatkan lawan yang disiplin ketika fase bertahan, dan itu adalah hal yang coba terus-menerus ditampilkan oleh para pemain Garuda Muda. Meskipun beberapa kali memang masih cukup kebingungan, tapi hal tersebut bisa membuat para pemain Indonesia bisa men-stretch, meregangkan pertahanan lawan dengan permainan yang aktif di kedua flank, baik di kiri Pratama Arhan ataupun Rio Fahmi dan Witan Sulaiman di kanan. Ya, celah-celah sempit yang terus coba dieksploitasi oleh para pemain Garuda Muda, dan beruntung bagi tim Sintayong kali ini Witan Sulaiman sudah kembali seperti Witan yang kita kenal. Betul. Dan juga Arkan Fikri yang memang sedang on fire di ajang turnamen sebelumnya, dan kali ini sepertinya momentumnya terbawa hingga ke pertandingan tadi, bagaimana dia mengendalikan lapangan tengah dengan sempurna di cover oleh Yader. Iya, memang 3 pemain di lapangan tengah ini saling mengisi ya. Marcelo Ferdinand memang nampak lebih difokuskan untuk menyerang, sedangkan Ivar Jenner menjaga kedalaman dan Arkan Fikri yang tidak berhenti berlari. Jadi ini adalah komposisi 3 yang sangat komplit. Ya, sudah sangat positif apa yang disajikan oleh pasukan Sintayong Garuda Muda di babak pertama. Tentunya masih ada gol demi gol yang akan mereka mempersembahkan, dan kita akan tentunya membahas persiapan dari tim Garuda Muda untuk bisa menambah lagi koleksi golnya di babak kedua setelah pesan-pesan berikut ini. Indomie Hype Abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie Hype Abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin enders. Indomie Hype Abis kebab rendang mix asik. Saatnya menikmati pertandingan-pertandingan cabur sepak bola di SEA Games 2023. 2023 tahun yang luar biasa untuk sepak bola Indonesia. Saksikan sepak bola SEA Games Kamboja 2023 Sabtu dan Minggu jam setengah 4 sore di Soccer Channel. Persaingan semakin sengit. Tim-tim terbaik harus saling mengalahkan. Kompetisi para bintang futsal terbaik tanah air. Saksikan Liga Futsal Profesional 2022-2023 setiap hari jam 12 siang di Soccer Channel. Saatnya menikmati pertandingan-pertandingan cabur sepak bola di SEA Games 2023. 2023 tahun yang luar biasa untuk sepak bola Indonesia. Saksikan sepak bola SEA Games Kamboja 2023 Sabtu dan Minggu jam setengah 4 sore di Soccer Channel. Saatnya fans bola bernostalgia, mengulas pertandingan hebat di era terdahulu. Di Euro 1996, Inggris sempat berhadapan dengan tim favorit Belanda. Pertandingan itu pun akan diingat sebagai pertandingan terbaik dalam sejarah Euro. Perjalanan tim-tim terbaik dunia yang menjadi fenomena pada zamannya. World Classic Football setiap hari jam setengah 9 pagi di Soccer Channel. Selalu ada sisi menarik dari indahnya pertarungan di lapangan hijau. Selebrasi unik khas pemain. Koreografi mengagumkan supporter fanatik. Inilah warna-warni sengitnya kompetisi tanah air kita. BRI Liga 1 musim 2023-2024. Laga Timnas Indonesia. Pertandingan persahabatan melawan tim-tim dari seluruh dunia. Saksikan aksi para bintang Timnas Indonesia dalam Friendly Match setiap Rabu sampai Minggu jam 3 sore di Soccer Channel.
Kita juga pembahasan dengan Imam Hariri setelah tentunya keunggulan 5 gol tanpa balas sudah tercipta bagi Garuda Muda di babak pembuka atas lawannya Tiongkok Taipei. Dan dari kelima gol yang tercipta, ini tidak hanya pemain depan, tapi bagaimana pemain tengah terlibat. Ini pertahanan juga dengan gol dari Ilham Rio Fahmi. Tentunya sebagai sebuah tim sudah sangat solid dan padu. Dan across the pitch semuanya memiliki kemampuan untuk bisa terlibat dalam skema tekanan dan bahkan membuahkan gol. Ya memang keterlibatan para pemain ini di berbagai posisi, di berbagai fase serangan dan sistem serangan ini membuat para pemain nampak lebih kolektif ya. Meskipun beberapa kali aksi individu juga bisa memberikan warna lain yang membuat Indonesia nampak lebih nyaman ketika melakukan kombinasi serangan. Dan juga ketika mereka bertahan, para pemain Indonesia ini seakan tahu bagaimana mereka harus melakukan pressing yang tepat di waktu yang singkat. Itu yang membuat bola terus-menerus bisa dikuasai oleh para pemain Indonesia. Satu hal lagi yang membuat saya cukup menarik adalah bagaimana peran dari Ivan Jenner. Ini adalah holding midfield yang perannya mungkin tidak semenonjol pemain yang lain, tapi bola-bolanya ini membuat ritme permainan Indonesia bisa berjalan dengan tepat di area-area yang lebih safe tentunya. Iya, Jenner sudah mendapatkan 1 assist dan juga tampil sangat memukau di lapangan tengah. Dan ada 8 key passes yang tercipta di babak pertama tadi bagi pasukan Garuda Muda. Kalau kita melihat across the board dari stats yang ada untuk Tiongkok Taipei, kita baca ini sangat menyedihkan. 0 tembakan menuju gawang, 0 on target tentunya, dan kemudian bagaimana mereka sulit sekali berkreasi, bahkan dari segi akurasi passing memang 71% mereka miliki, tapi semuanya lebih banyak di zona pertahanan sendiri, dan justru setelah itu akan terjadi intercept dari para pemain Indonesia. Kendala, masalah, dan juga tentunya membuat pusing coaching staff Tiongkok Taipei. Apa yang harus mereka lakukan untuk bisa mencegah gol demi gol kembali bersarang di babak kedua? Iya, memang perlu bermain lebih progresif ke depannya. Bola-bolanya harus lebih direct menuju ke lini serang mereka, karena jika mereka hanya bersirkulasi di belakang, maka pressing para pemain Indonesia yang juga sangat tinggi ya. Bahkan di lini depan pun para pemain Indonesia, pada Sananta, Rafael Struijk, Marcelo Ferdinand tidak segan-segan melakukan tekanan. Itu yang membuat pertahanan dari Tiongkok Taipei semakin kesulitan, dan nampaknya ada rotasi di mana Hoki Caraka ya. Dan menarik juga memang di bangku cadangan masih banyak pemain yang kita harapkan bisa dipertontonkan juga. Ada Doni Tripamungkas, tentunya ada juga Fajar Fatur Rahman, James Kelly Stroyer, nama-nama yang tentu akan sangat menghibur dan memberikan pengalaman yang leluasa dan lebih bagi para pemain muda ini, termasuk Hoki Caraka. Ini pemain yang juga tampil semakin membaik bersama PSS Sleman. Sudah bisa menciptakan assist dan juga gol, membuat namanya juga terus berada di pilihan utama bagi PSS Sleman. Dan Hoki Caraka, pemain yang mungkin juga dari segi hold up play sangat cerdik, dan dia bisa melibatkan rekan-rekannya. Dia tangguh sekali untuk berduel dan memiliki kecepatan juga. Dan kita ingat sekali bagaimana aksinya di Uzbekistan. Itu luar biasa untuk pasukan Garuda Muda. Persaingan babak kedua akan segera bergulir. Dari Manahan Solo, Strike dan kawan-kawan sudah menyajikan kita satu penampilan yang sangat komplit. Defensively mereka sulit ditembus, dan bagaimana daya kreasi dan juga visi mereka di lapangan tengah menjadi source utama. Dengan mudahnya pertahanan dari Tiongkok Taipei mampu dibuka dengan pergerakan-pergerakan yang Anda katakan tadi, men-stretch pertahanan, dibuat bergerak ke kiri dan kanan, dan juga ketika itu bola bisa di-switch dengan leluasa. Ini membuat tentunya serba pusing sepertinya para pemain Tiongkok Taipei tentang bagaimana cara menghentikan di malam hari ini kemampuan attacking yang didisplay dengan gamblang oleh pasukan asuhan Sinteyong. Di saat para pemain lain menunjukkan skill individu yang memukau, justru Ivan Jenner ini menunjukkan skill yang berbeda, yaitu permainan simple. Justru permainan simple ini permainan yang sulit untuk dipraktekkan, dan nampaknya ada approachment juga dari para pemain dan tim Tiongkok Taipei kali ini dengan coba mempertajam lini depan, menurunkan Lai Wei. Ini adalah pemain yang juga merupakan anggota timnas senior dari Tiongkok Taipei. Kick off babak kedua sudah berlangsung. Kita harapkan pasukan Indonesia U23 mampu kembali tampil memukau untuk menambah lagi koleksi gol dan mengamankan goal difference menghadapi Turkmenistan yang memiliki plus 4 goal difference mereka, sedangkan Indonesia sesuai harapan sudah 1 lebih baik dengan plus 5. Betul, dan tidak ada alasan untuk bisa menghentikan gol demi gol yang akan diciptakan. Celah terbuka di sisi kanan pertahanan Tiongkok Taipei, tapi Strike
Pantau offside tadi. Betul. Kembali memang Rafael Strike kali ini bisa bergerak di dua posisi berbeda, baik di flank sebelah kiri ataupun lebih narrow di posisi center striker. Kembali salah umpan tadi, hampir saja bisa dicuri bola oleh Arkan Fikri. Lebih cepat bola mengalir ke sisi pertahanan Garuda Muda. Rizky Ridho harus waspada tadi, back pass pada Hernando Ari. Wei dan Chen Fu masuk konfirmasi substitution dari Tiongkok Taipei dengan memasukkan 2 pemain di sektor pertahanan dan juga penyerangan mereka. Betul. Ada sebuah upaya dari Coach Seng Talin untuk bisa menekan permainan Indonesia dari 2 fase, yaitu fase di lini depan dan juga lini tengah mereka dengan menunjukkan pergantian pemain. Salah satunya tadi adalah Lei Wei yang langsung memberikan pergerakan cukup berbahaya. Dan pelanggaran pertama dilakukan oleh Ivar Yener, pemain yang juga tidak segan-segan melakukan pergerakan hadangan fisikal terhadap upaya serangan lawan. Memang harus lebih berkembang ya, karena ini menarik, salah satu gelandang yang cukup jarang tipikalnya berada di Indonesia, Ivar Yener. Wasit Syukri Hussain coba memberikan pengertian bagi pagar hidup dan mungkin jaraknya tidak sesuai dengan instruksi sang referee asal Saudi Arabia, dan kali ini kesempatan bagi Tiongkok Taipei untuk bisa setidaknya menciptakan peluang di zona pertahanan dari Garuda Muda. Tembakan langsung menjadi opsi tadi dari Xuan Wei. Kembali serangan kali ini, kesempatan bagi Strike. Sangat baik pergerakan yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand. Kembali body charge yang hanya ingin menjatuhkan lawan tanpa memainkan bola dari Lu Cheng En. Ya, ada 2 pelanggaran sebenarnya. Yang pertama memang tadi menjadi advantage ya, sehingga momentumnya dibiarkan oleh wasit. Tapi yang kedua ini, hadangan yang dilakukan oleh Lu Cheng En benar-benar membuat pergerakan dari Marcelo Ferdinand terhenti, dan ini menjadi kesempatan pertama bagi Indonesia di babak kedua, Adi, untuk bisa menambah keunggulan. Dan ada kartu kuning tadi yang dilayangkan oleh referee Syukri Hussain. Kapten Tiongkok Taipei, Meng Xin, coba memberikan komando bagi rekan-rekannya karena ini kembali ancaman dari set piece yang akan sesaat lagi dirasakan oleh pasukan Tiongkok Taipei. Satu bola yang akan dipersembahkan oleh Pratama Arhan. Kembali akan in swing ya, akan lebih menusuk ke jantung pertahanan. Dan memang bola-bola in swing ini potensinya adalah scrimmage, kemelut di dalam kotak penalti lawan. Nantikan kiriman bola dari Pratama Arhan. Bali sangat berbahaya. Beruntung tadi sentuhan vital dari Cha Wei-chie membuang bola ke sisi lapangan. Tuh timing sundulan yang benar-benar mahal dari Cha Wei-chie bisa menghentikan upaya dari Alkan Bagot yang sudah terbebas tadi di tiang kedua. Dan Witan Sulaiman kali ini akan coba memaksimalkan melalui kesempatan tendangan sudut. Dan tadi adalah kartu kuning bagi Liu Shanwei yang menarik ya, menarik baju dari Rafael Strike. Bali tendangan sudut bagi Garuda Muda. Akankah berbuah outcome positif? Cepat diambil oleh Arhan, pendek tadi, peluang kembali didapat oleh Arkan Fikri. Tendangan langsung, akan ada drop ball karena terkena sang wasit. Betul. Dan memang per 2022 peraturannya berubah, ketika bola mengenai wasit maka akan dihentikan dan menjadi drop ball, karena sebelumnya akan dianggap seperti tiang ketika bola mengenai wasit, dan ini membuat terhenti akhirnya. Bola yang kembali dimiliki oleh Indonesia. Unchallenged drop ball tentunya, lebarkan ke sisi kiri Arhan. Masih mampu dihentikan aksi dari Pratama Arhan. Kembali umpan yang tidak sempurna tadi Arkan Fikri, recycle tekanan, terbebas, strike. Tembakannya masih mampu dihadang. Ada handball sepertinya tadi tidak digubris dan hanya berujung satu kesempatan yang terbuang bagi Marcelino Ferdinand dan juga Garuda Muda untuk menambah keunggulan di laga kali ini. Ya, memang kali ini bagaimana Rafael Strike kembali mendapatkan peluang, namun sayang
kurang tenang tadi Adi. Dan juga sudah bisa dibaca oleh sang kapten Liang Mengxin. Dan kembali bagaimana para pemain Tiongkok Taipei ini selalu tidak nyaman ya dalam build up dari belakang. PR yang masih terus harus dicari jawabannya. Sepertinya para pemain Tiongkok Taipei memang tidak nyaman menampilkan gaya seperti ini yang banyak ditampilkan di sepak bola modern Betul. ini. Mereka masih old fashion dan mungkin tidak memiliki personel-personel yang bisa memainkan itu dia. satu sistem seperti ini. Ya ditambah mereka pun ketika mencoba bermain long ball direct juga bingung karena selalu kalah duel. Karena baik Elkan Bagot, Rizky Ridho ataupun Iva Yener ini memiliki areal duel yang sangat baik dan juga ketika berduel di udara juga cukup solid ya. Seorang pemain Tiongkok Taipei tersungkur memegang bagian kepala, sepertinya ada kontak yang tercipta dan idealnya bola harus dibuang karena ini cedera di bagian kepala. Kalau serius maka harus mendapatkan atensi, tapi rekan-rekannya pun sungkan untuk membuang bola. Ini cukup mengherankan karena memang wasit tidak ada kepentingan untuk menghentikan pertandingan ya. Balik kesempatan coba dilakukan satu tekanan oleh para pemain Tiongkok Taipei. Tadi Lai Wei yang masuk di babak kedua masih juga tertahan laju aksinya oleh para pemain bertahan Garuda Muda yang tampil solid dan fokus sejauh ini. Rizky Ridho lalu deras tadi bola yang coba dia lebarkan ke sisi kanan. Ya memang praktis bagi para pemain Tiongkok Taipei sejak babak pertama tidak ada peluang yang berada di dalam kotak penalti Indonesia ya. Rata-rata cobaan tendangan pun dilakukan di luar kotak penalti dan belum ada yang benar-benar membahayakan Hernando Ari sejauh ini. Dengan total shots saja 0. Ini adalah keadaan yang memang menjadi kenyataan yang cukup pahit bagi Tiongkok Taipei dalam dua laga mereka begitu sulit melepaskan upaya menuju gawang lawan dan kembali pressure luar biasa. Hoki Caraka. Ada pelanggaran tadi, gerakan dorongan dari Hoki Caraka. Ya ini yang harus dipelajari oleh Hoki Caraka ketika melakukan pressure. Jangan sampai menggunakan tangan ya, karena ketika menggunakan tangan itu sudah termasuk ilegal dan membuat wasit tadi langsung mengibarkan bendera tanda foul. Jadi pressure ini lebih baik menggunakan memepet badan, itu yang coba dipelajari oleh Hoki Caraka. Jatuh hitam, tapi wasit tidak melihatnya sebagai sebuah pelanggaran. Kali ini strike. Peluang bagi Pratama Arhan, deflected tadi. Sepakan keras yang dilayangkan oleh Pratama Arhan. Pemainnya kembali sangat berambisi sepertinya untuk bisa terlibat dalam skema build up dan juga menjadi penyelesai peluang bagi Indonesia. Ya ini adalah untungnya ketika para pemain Indonesia secara jarak tidak terlalu jauh ya. Ketika ada bola liar, maka tadi pun Pratama Arhan sudah berada di posisi dan timing yang pas untuk melepaskan tembakan. Meskipun memang lagi dan lagi untuk yang ketiga kalinya upaya shotnya bisa terblok oleh pemain-pemain bertahan Tiongkok Taipei. Masih keunggulan 5 gol dan clean sheet yang terjaga bagi Garuda Muda akan bertambah di kesempatan kali ini. Kiriman bola berbahaya dari Arhan tadi bisa dihadang. Arkan Fikri. Ada dorongan tadi, sama sekali tidak perlu dilakukan. Hernando Ari setidaknya terlibat dalam aksi kali ini. Ilham Rio Fahmi harus mendapatkan sokongan bantuan rekan-rekannya, terisolir tadi. Hati-hati, sedikit lengah tadi pertahanan Indonesia. Peluang bagi Tiongkok Taipei, tapi siapa lagi kalau bukan Yener yang membersihkan keadaan di zona pertahanan dari Garuda. Dan begitu cepat transisi kali ini, Pratama Arhan men-switch play ke sisi kanan. Hoki Caraka kontrol dada. Satu pola yang coba dia sajikan tadi diarahkan kepada Marcelino Ferdinand, masih bisa dihentikan. Ya, kita bisa saksikan adik bagaimana efektivitas serangan dari Indonesia. Hanya membutuhkan 3 pemain tadi untuk bisa menempatkan bola dari lini pertahanan sendiri ke lini pertahanan lawan melalui Ivan Yener, Pratama Arhan, dan akhirnya tadi ada pergerakan dari Hoki Caraka yang sayang sekali umpan tariknya masih bisa terblok. Sepak sudut.
Untuk menikmati suasana kota Solo semenjak dia hadir dari Inggris, dia katakan lebih tenang, lebih nyaman, dan tanpa kemacetan dia bisa menikmati latihan dan fokus katanya guna konsentrasi menghadapi 2 laga krusial. Dan kali ini pun dia sudah menciptakan gol dan dia juga menjadi salah satu pemain yang mengantar skuad senior Indonesia bisa beraksi di Piala Asia yang juga akan dilakukan di Doha, Qatar, di mana dia juga berperan menciptakan salah satu gol jarak jauh yang fantastis. Kali ini satu upaya dari para pemain Tiongkok Taipei yang seolah di malam hari ini terus mengejar bayang-bayang para pemain Garuda Muda. Balik kesulitan tapi ada pelanggaran tadi. Ya, satu kali ngambil tadi. Bagaimana upaya hadangan yang dilakukan oleh pemain Indonesia, Rafael Strike dan juga Marcelo Ferdinand yang membuat kembali serangan dari Tiongkok Taipei bisa dinetralisir. Namun ini adalah warning tentunya, karena pelanggaran-pelanggaran seperti itu biasanya akan sangat merepotkan ketika lawan mendapatkan momentum yang lebih baik. Lu Cheng-en hanya opsinya umpan panjang yang tidak berkualitas tadi. Yener datar berbahaya, bola yang begitu terukur. Cutting inside, Marcelo Ferdinand, pergerakan dari Marcelino Ferdinand. Dia berdansa, menari, memukau publik Surakarta dan Indonesia di malam ketika dibutuhkan pemain bintangnya bersinar. Marcelino Ferdinand lagi-lagi deliver yang terbaik dari aksi memukaunya. Tambahan gol menciptakan brace di laga kali ini bagi dirinya dan lagi-lagi nambah koleksi gol Indonesia atas Tiongkok Taipei. Ya, aksi individu yang spesial dari Marcelino Ferdinand bisa memanfaatkan visi mahal dari Ivar Yener yang memberikan umpan terobosan. Dan kali ini memang menjadi panggung bagi Marcelo Ferdinand yang bisa mencetak gol kedua di laga kali ini. Benar-benar bisa memporak-porandakan. Dan ini menarik Ade, yang berarti Marcelo Ferdinand ini bermain seakan-akan menjadi gelandang kiri ya, di formasi 4-4-2 standar. Karena seolah-olah Witan berada di gelandang kanan, di dua di depan adalah Hoki Caraka dan juga Rafael Strike. Yang tentunya akan sama sekali tidak ingin melihat highlight pertandingan ini adalah pemain bertahan Chen Chunfu tadi. Betul. Lalu masuk di babak kedua, inside out dibuat berputar, kemudian dibuat terganggu aksinya di pertahanan oleh upaya dari Marcelino Ferdinand yang benar-benar menyihir sang pemain bertahan, membuka kembali pertahanan dari Tiongkok Taipei. Satu pas tadi yang hampir saja meng-unlock lagi pertahanan Tiongkok Taipei dari Marcelino Ferdinand. Ya, kali ini pressing resistennya cukup baik dari Tiongkok Taipei. Coba menyerang, masih coba dihadang oleh Ilham Rio Fahmi. Xuan Wei tadi, salah umpan lagi Xuan Wei. Jiapao, Kapten Meng Xin. Bola panjang, ada overload di sisi kiri permainan Tiongkok Taipei, tapi Rido dengan cermat mengantisipasi, lakukan clearance tadi. Strike kepada Hoki Caraka. Inilah kesempatan bagi Hoki Caraka unjuk gigi. 1 lawan 1 dengan Meng Xin tadi. Arkan Fikri hampir saja bisa melewati hadangan pemain bertahan Wei Chie. Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, kesempatan hat-trick dipegang dirinya. Yener on target, tapi kali ini positioning sangat baik dari Siang Chun, sang penjaga gawang, menghadang upaya jarak jauh yang coba disodorkan oleh Yener. Ya, nampaknya ikut gatal ya Ivar Yener setelah 2 kali memberikan assist. Kali ini mencoba langsung melepaskan tembakan. Di babak pertama pun sempat ya melakukan tembakan yang tertepis. Tapi kali ini memang bolanya cukup mudah diamankan karena tidak mengarah ke sudut yang cukup luar tadi. Akan Bagat, defender yang sudah menyumbang 1 gol melalui sundulan di laga kali ini. 7 gol tanpa balas, keunggulan dari Indonesia U23. Shots on target 11, 7 yang berhasil dilesakkan, dikonversi menjadi gol. Ini tentunya finishing rate yang akurasinya luar biasa. Luar biasa, betul. Ilham Rio Fahmi. Sekitar 75% ya berarti. Arkan Fikri menembus pertahanan.
Reception ada 27 yang Iya. sudah dilakukan oleh Garuda Muda. Ini bukti bahwa memang pressing dengan intensitas tinggi dengan target ball retention yang sangat cepat menuju ke penalti lawan terus diterapkan dengan baik oleh para pemain Garuda Muda. Sepakan bebas dari Pratama Arhan, menukik berbahaya tadi. Dengan first time dari Marcelino Ferdinand kurang sempurna. Rio Fahmi, Witan tadi yang dicari oleh Ilham. Rio Fahmi seolah ingin mengembalikan komplimen setelah tadi assist dari Witan memberikan gol bagi Rio Fahmi. Ya, coba untuk berbalas budi tadi ya. Setelah sebelumnya Ilham Rio Fahmi yang diberikan umpan matang. Menurut saya yang tadi memang sedikit terlalu deras. Ya memang tadi adalah bola 50-50, namun nampaknya Pratama Arhan memasang kaki ya, yang membuat wasit menganggap sebuah pelanggaran. Memang tidak bisa menghindar juga tadi upaya hadangan yang dilakukan oleh Pratama Arhan terhadap Yang Ciapao. Kali pressing dari Hoki Caraka mengganggu kenyamanan passing para pemain Tiongkok Taipei. Arhan kepada Witan Sulaiman. Dominasi possession di laga kali ini menyentuh 70% bagi Garuda Muda di menit ke-64. Pratama Arhan cukup apik kembali kombinasi dengan strike tadi. Untuk bola lambung yang ditawarkan terlalu jauh untuk bisa dimanfaatkan oleh 3 pemain dengan jersey merah termasuk Pratama Arhan tadi. Ya, sangat bernafsu nampaknya ya Pratama Arhan di laga kali ini, dan menarik dari 5 menit terakhir nampaknya Pratama Arhan ditempatkan sebagai inverted wingback ya, karena bermain di sisi kanan dan Ilham Rio Fahmi yang berada di sisi kiri. Ya, ada skema yang coba ditampilkan oleh Coach Sin untuk bisa memperbanyak warna permainan di Garuda Muda. Kombinasi warna permainan dan juga bagaimana akan ada plan B, C, dan D ketika lawan lebih tangguh. Tentunya percobaan harus dilakukan secepat sedini mungkin untuk bisa mempersiapkan pasukan, dan double substitution sepertinya akan terjadi bagi skuad Garuda Muda. Penampil yang aksinya luar biasa, asisnya tadi juga begitu cantik di lapangan tengah. Ivar Yenert akan digantikan pun juga dengan Kapten Rizky Ridho. Ini tentunya satu luxury bagi Sintayong untuk bisa merotasi skuadnya di persaingan babak kedua. Raihan Hanan, pemain Persija lagi yang juga begitu apik penampilannya di musim kali ini. Masuk. Raihan Hanan pun adalah pemain yang bisa banyak fungsinya ya di lini tengah. Selain bisa menguasai bola, bisa bermain di ruang sempit, dan juga memang memiliki aksi individu yang bisa memberikan kontribusi positif. Ini adalah pemain yang merupakan anak dari Haris Salisbury ya. Betul, Haris Salisbury. Pemain Liga 1 Indonesia di era 2000-an. Papanya dulu bermain sebagai fullback ataupun wingback, tapi sang anak Raihan Hanan justru lebih sentral ya permainannya. Iya, bisa beraksi dari flank, juga apik untuk di area sentral lapangan tengah. Mungkin bapaknya Haris Salisbury akan sedikit kecewa akan bermain di pertahanan, padahal dia bisa bergerak di berbagai posisi. Dan kali ini kembali fokus menuju laga persaingan babak kualifikasi AFC U23. Hoki Caraka coba menanduk bola tadi. Ya, sebuah kesempatan yang benar-benar harus dimanfaatkan secara maksimal oleh para pemain muda yang mendapatkan kesempatan tampil. Hoki Caraka posisinya sudah terlalu depan tadi ketika menerima umpan dari Ilham Rio Fahmi dan membuat dirinya terperangkap offside. Kembali kesempatan bagi Marcelino Ferdinand. Witan Sulaiman hampir saja strike, bisa bergerak mengancam tadi. Belum berakhir kesempatan bagi para pemain Garuda Muda. Arkan Fikri keras tadi sepakan dari luar kotak penalti yang coba ditawarkan oleh Arkan Fikri. Ya, Arkan Fikri memang harus mencoba kemampuannya sendiri untuk bisa lebih mempertajam skill yang ia miliki, dan juga mencoba mencari cara lain untuk bisa membongkar pertahanan lawan. Pratama Arhan memegang ban kapten setelah Ridho digantikan, dan Komang Teguh tadi juga masuk ya di sentral pertahanan dari
kepada Arkan Fikri, hadang. Di sisi kiri, Jiapao. Adakah pelanggaran tadi? Setelah umpan Jiapao coba dimanfaatkan oleh pemain Tiongkok Taipei, Wei sepertinya tadi. Betul. Dimana memang Raihan Hanan kembali kali ini melakukan pelanggaran dan jaraknya lebih berbahaya ya, kali ini sudah mendekati area kotak penalti. Sebuah tantangan bagi Hernando Ari yang tentu akan coba diuji oleh para pemain Tiongkok Taipei. Ya. Di kesempatan pertama mendapatkan tendangan bebas, para pemain Tiongkok Taipei mencoba menembak langsung melalui Lin Chun Kai. Tapi apakah kali ini akan kembali melakukan tembakan langsung ataupun memberikan operan kepada rekan-rekannya yang ada di area kotak penalti? Fokus Hernando Ari, belum ada ancaman, gagal lewati first defender tadi pertama Arhan. Oh, kehilangan keseimbangan dari Marcelo Ferdinand, tapi Witan terus berjibaku coba untuk merebut bola tadi. Ya, sayang sekali tadi di mana Marcelo Ferdinand tidak dalam posisi dan badan yang seimbang ya ketika coba berkombinasi sehingga gagal upaya counter attack yang dilancarkan oleh para pemain Garuda Muda. Ya. Nampaknya ban kapten berada di Pratama Arhan. Betul. Dan memang layak ya karena sudah berkiprah. Ini adalah tahun ketiga bermain di timnas baik di senior ataupun di kelompok usia. Baru saja pelanggaran terhadap Su Po Chie tadi. Betul. Dan kita masih menunggu hingga menit ke-70 adakah tembakan on target yang bisa dilayangkan oleh Tiongkok Taipei. Hernando Ari masih tanpa kendala berarti dari dua sepakan yang dilayangkan Tiongkok Taipei. Semuanya masih off target. Sedangkan Indonesia sudah melakukan 26 percobaan dengan 13 on target dan sudah berbuah 7 gol. Peluang kali ini bagi Tiongkok Taipei kembali tidak jelas dan ini sangat mengkhawatirkan ya, karena mereka berupaya open play, outplay. Ketika ada set piece disia-siakan seperti itu. Tentunya ini menjadi malam yang penuh dengan frustrasi dan rasa kesal dari para pemain Tiongkok Taipei dan juga coaching staff karena semuanya serba salah bagi mereka. Betul. Dan memang secara persiapan pun Tiongkok Taipei ini benar-benar jauh dari kata maksimal, Adi. Di mana terakhir kali Tiongkok Taipei under 23 ini bisa meraih poin itu terjadi pada 2019 ketika bermain imbang melawan Kamboja. Sama di kualifikasi AFC under 23. Jadi memang permasalahannya sangat dalam yang berarti memang secara tim mereka benar-benar tidak bisa mengirimkan tim terbaiknya. Ya. Lempar ke dalam yang Meng Sin akan menjadi lemparan panjang ini sepertinya dengan 4-5 pemain. Tuh ada di kotak penalti dari Garuda Muda. Arkan Fikri coba menghadang, ada juga Komang Teguh dan bahkan ini di Surakarta, ini di Solo, ini di Manahan, tapi ada Mexican Wave. Betul. Sudah terjadi di tribun penonton. Mereka menikmati aksi Garuda Muda tentunya. Para penonton yang hadir dan kali ini peluang tekanan bagi Tiongkok Taipei dari Meng Sin juga tidak jelas tadi. Sepertinya memang hanya secara sporadis, tidak ada satu struktur yang jelas dari bagaimana build up coba dilakukan dan mereka sepertinya sudah lesu darah dengan melihat 7 gol sudah bersarang di papan skor yang ada di Manahan. Kembali Raihan Hanan melebarkan bola ke sisi kiri. Pergerakan dari Marcelino Ferdinand, umpan yang sangat baik tapi first touch yang kurang sempurna dari Hoki tadi. Gagal untuk bisa melewati hadangan dari pemain Tiongkok Taipei, Swan Wei. Kali ini ada miskomunikasi nampaknya Hoki dengan Witan Sulaiman yang sudah menunggu ya di sisi terluar. Karena jika bola dilepaskan tadi Witan akan terlepas dengan cukup bebas. Namun sayang memang sentuhan pertama dari Hoki pun akhirnya bisa diintercept dengan cukup baik di momen yang tepat. Dan kembali berbuah tendangan sudut bagi Indonesia. Dan sejauh ini kesempatan dari tendangan sudut pun harus bisa lebih dimaksimalkan ya. Baru 1 gol yang tercipta melalui Elkan Bagot. Tentu harus ada variasi tendangan sudut yang lain yang lebih bisa menekan dan menyulitkan pertahanan dari Tiongkok Taipei. Dan sudah ke-9 ini tendangan penjuru yang dimiliki oleh Garuda Muda hingga menit ke-73. Nantikan aksi dari Arhan, lagi Elkan Bagot yang dituju. Sundulan yang kali ini tidak berhasil menambah keunggulan dari upaya Elkan Bagot. Ya memang dari 9 tendangan sudut, 8 diantaranya diarahkan ke tiang kedua ya. Di mana posisi
Elkan Bagot berada. Ini adalah hal yang tentunya bisa saja terbaca oleh lawan-lawan kita selanjutnya. Akan kembali, Elkan Bagot lagi menjadi target. Marcelino Ferdinand. Itu nyaman dia beraksi. Strike, Arkan Fikri. Raihan Hanan ke sisi kiri, Witan Sulaiman. Oh, sentuhan yang sangat penting untuk lagi menggagalkan upaya pasukan Garuda Muda menambah gol. Sangat tepat tadi hadangan dari Cha Wei-chie. Betul, Cha Wei-chie juga terpaksa harus banyak berkeringat ya di sisi kanan pertahanan Tiongkok Taipei karena posisi wide center back sebelah kanan ini memang menjadi incaran juga sejak babak pertama. Corner kick, Arkan Fikri. Elkan Bagot kembali. Ya, lagi-lagi tiang kedua, tiang jauh menjadi sasaran umpan crossing dari tengah sudut. Namun sayang, untuk yang kesekian kalinya Elkan Bagot gagal tadi. Wow, kali satu kesempatan. Raihan Hanan kepada Rio Fahmi. Hoki Caraka. Kali ini keunggulan dirinya untuk bisa hold up sesaat, tapi sayang tadi offside. Ya, ini juga yang harus dimatangkan ya oleh para pemain Garuda Muda. Harus tahu apakah rekan yang akan diberikan umpan ini berada di posisi onside ataupun offside. Ya. Meskipun tadi hold up play-nya sudah sangat baik ya, bisa menahan bola, bisa membuat pemain lawan pun gagal merebut. Memang pengambilan keputusan dalam killer pass ini adalah hal lain yang harus terus diasah oleh para pemain muda ini. Tersisa 15 menit lagi persaingan laga kali ini. Match pembuka di grup K kualifikasi AFC Cup U23 bagi Indonesia. Keunggulan nyaman 7 gol tanpa balas terjatuh. Marcelino Ferdinand bukan pelanggaran tadi. Kembali begitu kombatan, begitu determinan. Rio Fahmi untuk secepatnya bisa meretain possession. Oh, kesempatan kali ini bagi Tiongkok Taipei dari sisi kiri. Upaya kirim umpan, ada Elkan Bagot yang menghadang. Terus dikejar tadi bola oleh Wei-chie. Wei-chie ini bahkan menipu dirinya sendiri dalam upaya melewati Elkan Bagot tadi. Ya, lagi-lagi ketika ada sebuah kesempatan menyerang, momentumnya selalu hilang ya. Karena umpan yang diberikan oleh para pemain Tiongkok Taipei pun tidak selalu akurat. Dan nampaknya dua pemain Papua sudah disiapkan. Fajar Fatur Rahman dan juga James Kelly Stroyer. Jumlah spektator yang diumumkan memenuhi tribun penonton di Manahan Solo. Dukungan yang sangat positif dari para penonton yang hadir dan juga Anda pemirsa dimanapun menyaksikan laga ini. Penampilan membanggakan bagi pasukan Garuda Muda diawali di menit ketiga dengan aksi impresif sepakan jitu dari Marcelino Ferdinand. Ini membuka account bagi pasukan Garuda Muda dan Marcelino Ferdinand menciptakan brace dan juga assist di laga kali ini akan sepertinya digantikan pun juga dengan Witan, Fajar Fatur Rahman dan James Kelly Stroyer yang akan masuk. Ya, kembali ini adalah pergantian yang cukup template ya. Dua pemain yang biasa bergerak di flank digantikan oleh dua pemain lain yang juga memang diharapkan bisa menusuk dari kedua sisi. James Kelly Stroyer dan juga Fajar Fatur Rahman ini bisa bermain di sisi kanan ataupun kiri dengan sama baiknya. Yang satu kelahiran Biak, yang satu kelahiran Manokwari, sama-sama dari tanah Papua. Dan nampaknya Fajar Fatur Rahman yang berada di sisi kanan kali ini ditopang kembali oleh Ilham Rio Fahmi. Ini adalah seperti formasi di SEA Games kemarin. Sedangkan James Kelly Stroyer pemainnya juga terus diberikan kesempatan di Persik Kediri di sisi kiri ya. Kali ini ditopang oleh Coach Shin. Dan kalau kita ingat juga tarik mundur beberapa tahun ke belakang 2021 bulan November, James Kelly Stroyer beraksi untuk PSBS Biak. Kemenangan 2-1 atas Mitra Kukar. Saya masih teringat, saya meng-call pertandingan tersebut. Gol yang sensasional dari sudut yang begitu sulit di sisi kanan ya. James Kelly Stroyer ini memang luar biasa dan sejak itu kebintangannya begitu bersinar. Dia berpindah ke Kediri dan satu lagi kesempatan kali ini. Oh, satu upaya di mulut gawang. Hoki Caraka melengkapi kemenangan indah
bagi Garuda Muda di malam kali ini di Manahan Solo. Dia bergerak bebas di mulut gawang tanpa ada kawalan dan mampu melesakkan gol ke-8 bagi tim Indonesia U23 dengan selebrasi yang sepertinya ingin membungkam beberapa kritisi, dan yang paling tepat memang Imam Hariri adalah menjawabnya dengan sebuah gol bagi Garuda Muda. Ini tentunya adalah proses indahnya gol Hoki Caraka. Iya, sebuah sentuhan pertama dari Fajar Fatur Rahman langsung berbuah asis, di mana penyelesaian dari Hoki Caraka pun memang ini sangat matang karena dia menempatkan posisinya juga begitu tepat ya. Berada di area yang tidak terkawal, membuat bola tinggal dicocor saja. Ini adalah jawaban bagi semua orang nampaknya yang memberikan kritik terhadap Hoki Caraka setelah sempat beberapa kali memang mendapatkan hujatan, dan memang pembuktian di atas lapangan mulai terus-menerus ditampilkan oleh Hoki Caraka, baik di timnas kali ini ataupun di klub bersama PSS. Kelas yang jauh berbeda ya, dimana Indonesia benar-benar diuntungkan, tapi sekaligus menjadi tantangan untuk bisa terus memacu, untuk terus bermain lebih serius lagi meskipun lawannya berada di jauh di bawah level sendiri. Itu dia tadi aksi dari Pratama Arhan, kemampuan individu. Kelly Sroyer coba merebut bola. Jam Kelly Sroyer juga mahir di kedua kakinya ya, dia bisa menendang dengan kaki kanan dan kiri dengan sama baiknya. Dan yang menjadi nilai plus juga adalah pasukan Garuda Muda melakukan semua fundamental sepak bola dengan rapi, hampir sempurna, dan mereka coba men-simplify apa-apa yang menjadi keadaan di mana tentunya ketika harus bisa berkreasi optimal dengan umpan-umpan terukur mereka sajikan, bermain long short, pergerakan ketika para pemain depan sudah drop their shoulders untuk berlari menuju kotak penalti lawan begitu positif, dan kembali satu kesempatan strike kali ini gagal untuk bisa melewati hadangan penjaga gawang Tiongkok Taipei Chang Xiangchun. Betul, dan lagi-lagi pertahanan dari Tiongkok Taipei bisa di stretch, bisa diregangkan dengan pergerakan tanpa bola para pemain Indonesia. Namun sayang tadi sentuhan pertama dari Rafael Strike yang nampaknya terlalu panjang ya, sehingga gagal menguasai bola selanjutnya. Tidak jelas tadi Xiangchun sang penjaga gawang. Ellis Royer, Arkan Fikri, masing-masing simple, penuh akurasi. Fajar Fatur Rahman gagal karena slip tadi dirinya, kehilangan keseimbangan di momen vital. Ya, Fajar Fatur Rahman bersama Borneo sudah menciptakan 11 chance created. Ya. Hanya di bawah Beckham Putra sebenarnya yang cedera ya, akhirnya tidak didaftarkan di kualifikasi AFC ini. Beckham Putra sendiri mencetak 14 chance created bagi Persib Bandung. Jadi memang para pemain muda pun akhirnya bisa unjuk gigi ya di level klub. Benar-benar menjadi bagian integral bagi para ataupun tim yang mereka bela. Dan sebenarnya kalau kita mungkin meneliti COVID ini, keadaan ketika COVID, kemudian kompetisi berjalan, sepertinya menjadi berkah bagi para pemain muda. Karena klub tidak bisa leluasa spend their money di transfer market untuk bisa membeli pemain-pemain mahal. Tapi justru berkahnya adalah pemain-pemain muda yang tentunya naik dari tim junior, dari Elite Pro juga. Dipakai untuk menjadi pilihan utama seperti tim Elite Pro PSIS Semarang misalnya. Ketika itu ada 4-5 pemain yang diasuh oleh M. Ridwan kemudian naik ke tim utama, dan mereka menjadi part yang luar biasa penting, termasuk dengan di timnas hadirnya Pratama Arhan juga tentunya Dewangga ya. Dia bersamaan dengan kala itu liga dimulai kembali di masa COVID, dan juga ada Alfrenda Dewangga, bahkan kalau kita menarik lebih panjang lagi ada Wahyu Pras juga yang menjadi bagian dari skuad PSIS Semarang. Kemudian Persebaya Surabaya juga demikian, banyak yang naik pangkat dari tim junior dan langsung dipakai di tim utama seperti Hernando Ari yang menjadi penjaga gawang utama bagi skuad Garuda di kelompok umur maupun juga senior.
Jadi ini adalah keadaan-keadaan yang membuat para pemain muda harus tampil dan mereka memanfaatkan Itu dengan dia. dua tangan, mereka Iya, mengambil iya. kesempatan dan tampil memukau. Dan juga kita memiliki pelatih Sintayong yang memutus mungkin satu generasi pemain-pemain senior, memanfaatkan talenta muda yang Iya. dia percaya, dan ini buktinya di level senior sudah lolos di Piala Asia setelah absen cukup lama, dan potensi tentunya kita harapkan momentum terjaga hingga laga menghadapi Turkmenistan untuk bisa tampil di ajang sebenarnya dalam Piala AFC Cup U23. Betul sekali Adi, di mana memang dengan keunggulan 8-0 ini membuat kita juga satu langkah lagi ya untuk bisa lolos ke AFC Under 23 dengan catatan harus mengalahkan Turkmenistan. Ya. Dan memang jika menyambung para pemain muda ini banyak juga yang merupakan produk binaan dari Garuda Select yang kembali ya ke tanah air dan akhirnya melanjutkan performa gemilangnya di Inggris dengan bermain lebih dewasa ketika pulang ke tanah air. Ya. Seperti Fajar Fatur Rahman, ada Komang Teguh, Hoki Caraka juga. Betul. Akhirnya mereka jauh lebih siap ketika bersanding dan bertanding melawan para pemain yang umurnya lebih senior. Oh, satu peluang. Pratama Arhan terlepas. Gol ke-9 di mana Han Solo. Dan akhirnya ini momen yang istimewa bagi Arhan yang sepanjang laga tampil optimal dan sangat layak untuk bisa menjadi salah satu pencetak gol bagi tim Garuda Muda yang terus melepakkan sayapnya untuk terbang lebih tinggi dan tinggi lagi untuk bisa menggapai satu prestasi berlaga di Piala Asia U23 di Doha, Qatar. Ini tentunya langkah awal yang begitu gemilang dengan 9 gol yang mampu disarangkan ke gawang Tiongkok Taipei. Ya, memang ini menjadi rezeki bagi Pratama Arhan ya. Di mana starting point dari sang penjaga gawang Tiongkok pun terlambat tadi, membuat pressing dari Pratama Arhan bisa mencuri bola, dan dengan no look shot kali ini, no look pass bahkan sebenarnya hanya sebuah passing sederhana bisa menggetarkan gawang Tiongkok Taipei yang 9 kali. Sepertinya ada satu upaya untuk bisa mengelabui Hernando Ari. Kita